Shalom, selamat pagi anak ibu semuanya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita bisa kembali bersama-sama beribadah, memuji Tuhan dan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Untuk mempersiapkan diri kita masing-masing, mari kita ambil waktu teduh sejenak. Masing-masing kamu berdoa di rumah, berdoa dimulai. Amin. Saat ini kita mau menyatakan syukur kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian bagi nama Tuhan. Kita bernyanyi datanglah kebaikan. Tuhan, kami bersyukur kepadamu oleh karena kebaikan-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Dan di hari ini kami menyatakan syukur kami kepada Tuhan lewat ibadah yang akan kami lakukan. Biarlah Tuhan yang menolong setiap kami, biarlah setiap pujian yang akan kami nyatakan kepada Tuhan itu berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang boleh kami pelajari hari ini itu boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari persiapkan hati kita. Kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita bernyanyi bagaikan bejana siap dibentuk.
merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Melalui kebenaran firman-Mu, kami akan belajar mengenal Engkau dan anugerah-Mu yang besar atas kehidupan manusia berdosa, termasuk kami. Dan itu seharusnya membuat kami semakin mendekatkan diri kepada Tuhan yang begitu mengasihi kami. Tolonglah kami untuk kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu, ya Tuhan. Dan Engkau menolong kami untuk boleh mendekatkan diri kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu ajak kita melihat firman Tuhan dari Yunus 2 ayat 1 sampai 10. Anak-anak boleh mengikuti pembacaan ini di tempat kita masing-masing. Ibu akan mulai di ayat 17 pasal yang pertama. Demikian firman Tuhan. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu, katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air, segala gelora dan gelombangnya melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi baik-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudera raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau menaikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunajarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Ayat 9 bagian terakhir dikatakan, keselamatan adalah dari Tuhan. Inilah yang menjadi tema dari firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini. Di dalam masyarakat kita melihat sebuah prinsip yang berkata, kalau aku buat baik, kalau aku selalu menolong orang, tidak melakukan apa yang menyakiti orang lain, maka aku akan mendapatkan hal yang baik nantinya. Itu adalah konsep yang umum yang kita dapati pada banyak orang. Dan adalah hal yang sulit untuk dimengerti ketika kita sudah melakukan yang baik, tapi kenyataannya justru yang tidak baik yang kita dapatkan. Tetapi adalah hal yang sangat sulit dipahami, bahkan menimbulkan pertanyaan yang mungkin tidak ada seorang pun yang bisa menjawabnya, adalah ketika seseorang itu hidupnya buruk, jahat, tidak benar, tetapi justru kebaikan demi kebaikan itu yang diperolehnya. Kita dapati di dalam pasal yang pertama dikisahkan tentang Yunus yang menentang Tuhan, yang menolak perintah Tuhan. Tuhan menyuruh dia pergi ke Niniwe untuk memperingatkan mereka akan kejahatan mereka. Kalau mereka tidak bertobat, Tuhan akan menghancurkan kota mereka. Tapi sebaliknya, daripada pergi ke sana, justru Yunus ambil arah yang berbalik dari apa yang Tuhan suruh. Dia pergi ke Yafo dan hendak pergi ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tuhan mendatangkan angin badai yang pada akhirnya mengancam akan isi kapal dan para pelaut yang ada di kapal itu oleh karena ketidaktaatan Yunus. Lepas dari keberatan Yunus terhadap orang Niniwe, tetapi kita dapati sebagai seorang nabi Tuhan yang mengenal Tuhan,
dengan anugerah Tuhan dalam kehidupannya. Yunus terlalu berani untuk menantang Tuhan, untuk melawan dan tidak taat kepada Tuhan. Nah, tetapi kita dapati di dalam ayat yang ke-17 dari pasal 1, setelah Yunus dilemparkan ke dalam laut, dikatakan atas penentuan Tuhan datang seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di perut ikan itu selama 3 hari 3 malam. Yunus yang tidak taat kepada Tuhan, yang seharusnya konsekuensinya adalah dia mati, tetapi oleh anugerah Tuhan masih memberikan dia kesempatan, anugerah untuk hidup. Dalam pasal 2 ini kita dapati digambarkan kondisi Yunus di dalam perut ikan, di mana dia berdoa dan dia menggambarkan akan apa yang terjadi kepada dia ketika dia berada di dalam perut ikan itu. Ayat 3 sampai ayat 6a, dia menggambarkan apa yang dia alami dalam perut ikan. Dikatakan dia masuk semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam ke dalam perut ikan. Ayat 3 dia katakan pusat lautan. Ayat yang kelima dia gambarkan lumut lautan. Ayat 6a, dasar bumi. Ia membayangkan ia akan tenggelam menuju kepada kematiannya. Tetapi kita dapati selanjutnya justru di dalam ayat yang ke-6b, dia mengungkapkan, ketika itulah engkau menaikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Di sini dia menyatakan bagaimana Tuhan masih beranugerah dalam kehidupannya. Memang ada orang yang berkata bahwa doa Yunus ini merupakan doa pertobatan Yunus di dalam perut ikan. Tetapi ini diperdebatkan. Ada orang yang mengatakan bahwa sampai saat itu pun Yunus tidak bertobat. Bahkan kalau kita melihat nanti di dalam pasal yang ketiga, bagaimana sikap dan tindakan Yunus. Tetap juga di dalam kondisi di mana dia tetap ingin memberontak kepada Tuhan. Tuhan memerintahkan dia untuk mengelilingi kota Niniwe yang 3 hari perjalanan luasnya, tapi Yunus cuma mau berjalan 1 hari saja. Artinya dari apa yang Tuhan katakan untuk dia lakukan, cuma 1/3 dia kerjakan. Begitu juga dengan di pasal 4, bagaimana dia marah dan bersungut-sungut kepada Tuhan. Artinya apa? Bahwa sebenarnya anugerah penyelamatan yang Tuhan berikan itu bukan dikarenakan memang Yunus ini layak untuk mendapatkan hal itu, tetapi semata-mata karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Kita mendapati Yunus masih berpusat kepada dirinya sendiri. Pertanyaannya, mengapa Tuhan menyelamatkan Yunus dari kematian melalui ikan besar, jikalau perilaku Yunus terhadap Tuhan tidak berubah? Sama seperti kepada para pelaut yang ada di atas kapal, yang sebenarnya mereka juga bukan orang-orang yang mengenal Tuhan, tetapi kasih dan anugerah Tuhan masih berkenan menyelamatkan mereka, menolong mereka, sehingga angin badai yang menghantam kapal mereka itu tidak tenggelam, masih Tuhan selamatkan sampai ke darat. Demikian halnya juga dengan Yunus, nabinya yang memberontak oleh kasih sayang Tuhan, bukan dikarenakan sebuah kondisi dalam diri Yunus semata, maka Tuhan mau menyelamatkan dia. Bukan, tetapi Tuhan sendiri mau berkenan untuk menyelamatkan dia. Di sini Tuhan ingin mengajarkan pembaca pertama, umat Israel yang merasa bahwa mereka lah yang berhak untuk mendapatkan penyelamatan dari Tuhan, anugerah dan kasih daripada Tuhan. Tetapi Tuhan mau menunjukkan seorang Yunus, nabinya Tuhan, yang seharusnya taat kepada Tuhan, tapi justru memberontak
kesempatan. Sedemikian juga dengan umatnya pada waktu itu. Bukanlah umat yang taat. Seharusnya mereka dibinasakan oleh Tuhan. Tapi anugerah dan kasih Tuhan, Tuhan anugerahkan bagi kehidupan mereka dan juga bagi orang-orang di luar bangsa Israel. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Penyelamatan Yunus mengingatkan kita bahwa cara Tuhan dalam menyelamatkan kita bukanlah atas pilihan kita. Tuhan tidak menyelamatkan kita atas apa yang kita sukai dan yang kita inginkan untuk terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan menyelamatkan kita sesuai dengan rencana dan rancangan yang Tuhan berikan. Nah, kalau kita bertanya kepada Yunus, bagaimana Tuhan menyelamatkan dia yang dia inginkan, dia pasti akan berkata, tidak perlu dilemparkan ke dalam laut, tidak perlu masuk ke dalam perut ikan itu. Itu satu pengalaman yang tidak nyaman, tetapi Tuhan telah melakukan itu bagi dia untuk menyelamatkan dia. Tuhan juga menunjukkan anugerahnya bagaimana menyelamatkan para pelaut itu. Karena kita lihat nanti bagaimana pada akhirnya mereka, setelah mereka lepas dari ancaman badai itu, mereka kemudian mau belajar mengenal pribadi Allah yang dikenal oleh Yunus itu. Dan Tuhan juga boleh menyatakan cara Tuhan untuk menyelamatkan orang Niniwe melalui teguran yang diberikan oleh Yunus. Keselamatan yang Tuhan anugerahkan bukan berdasarkan apa maunya kita, tetapi apa yang Allah rencanakan dan rancangkan. Anugerah Allah yang menyelamatkan kita telah dikerjakan di dalam Yesus Kristus, yang adalah Allah yang mengasihi, yang oleh karena kasih-Nya atas manusia berdosa, yang tidak menginginkan kematian manusia berdosa, maka Ia sendiri datang dari surga ke dunia ini, menjadi manusia, hadir dalam kehidupan manusia, menjalani kehidupan manusia sebagaimana tuntutan Allah, hidup dengan sempurna. Tetapi kemudian Yesus mengambil tempat di posisi manusia berdosa, sehingga pada akhirnya Dia naik di atas kayu salib untuk menggantikan kita, menanggung hukuman dosa kita, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya, yang menyadari dia sebagai manusia berdosa, yang tidak sanggup untuk menyelamatkan dirinya, tetapi mempercayai Yesus telah mati untuk menanggung dosanya, dan dia percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka orang itu akan diselamatkan. Itulah cara yang Allah lakukan untuk boleh menyelamatkan kita manusia berdosa. Nah, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita boleh melihat ini sesuatu hal yang luar biasa. Sebenarnya sebagai manusia yang sudah jatuh dalam dosa, kita sadari bahwa bagian dalam kehidupan ini setelah kita tinggalkan dunia adalah hukuman atas dosa-dosa kita. Tetapi Allah masih menganugerahkan keselamatan, bukan karena ada sesuatu kebaikan, kesalehan, prestasi dalam diri kita, tetapi kalau kita diberikan kesempatan boleh mengenal kasih karunia Allah, karya Allah di dalam Yesus Kristus, kita belajar minta memohon belas kasihan Tuhan. Tuhan, anugerahkan aku iman untuk boleh mempercayai Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi, agar aku juga beroleh keselamatan itu. Demikian juga bagi kita yang sudah mengenal keselamatan itu, sudah diberikan jaminan keselamatan, mari kita juga memberitakan itu kepada orang di sekitar kita, agar oleh anugerah Allah mereka juga boleh mengalami keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Amin.
Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami ucapkan kepadamu atas anugerah-Mu bagi kami yang memberikan kepada kami anugerah besar. Kami manusia berdosa yang sepantasnya dihukum, yang sepantasnya mendapatkan hukuman kebinasaan kekal di dalam neraka. Tetapi oleh anugerah-Mu Tuhan, Engkau sendiri datang untuk menyelamatkan kami. Kami bersyukur kepadamu. Bukan karena keinginan kami semata kami boleh mengenal Engkau, mengalami keselamatan daripadamu. Tetapi sekali lagi, itu juga karena anugerah-Mu. Tuhan, ajari kami untuk boleh bersyukur atas semuanya itu, dan kami dapat menghidupi kehidupan yang benar sebagai orang yang sudah diselamatkan untuk menyenangkan hati Tuhan. Demikian juga kami boleh menceritakan tentang Engkau kepada banyak orang agar mereka juga diselamatkan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan anak-anak kami yang belum mengenal Engkau, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka pribadi. Tuhan beranugerahlah atas mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat melanjutkan pelajarannya. Tuhan Yesus memberkati.